Hari ini, mari kita membahas tentang orang yang terpilih. Inspirasi dari perspektif sains, teknologi, filsafat, dan agama. Orang yang terpilih bukan hanya sekedar individu dengan kelebihan atau talenta istimewa. Mereka adalah cermin potensi terbaik manusia, hasil dari perjalanan yang serat perjuangan, pembelajaran, dan pengabdian. Dalam perjalanan mereka, kita dapat menemukan harmoni yang menakjubkan antara sains, teknologi, filsafat, dan nilai-nilai spiritual dari berbagai agama. Dari sudut pandang sains dan teknologi, fondasi kemajuan orang terpilih adalah mereka yang mampu menggunakan potensi otak manusia secara optimal. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah dan berkembang, menunjukkan bahwa orang yang memiliki peluang untuk mengasah dirinya menjadi individu yang unggul. Mereka yang terpilih seringkali memahami bagaimana memanfaatkan logika, analisis, dan kreativitas untuk menciptakan inovasi baru. Teknologi menjadi alat yang mempercepat langkah orang terpilih. Seorang ilmuwan seperti Marie Curie atau seorang inovator seperti Nikola Tesla adalah bukti bagaimana dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa dampak besar bagi dunia. Mereka yang terpilih memanfaatkan teknologi tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kebaikan umat manusia. Orang-orang yang terpilih tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang makna hidup. Dari perspektif filsafat, mereka adalah individu yang menjalani kehidupan berdasarkan prinsip moral dan tujuan yang jelas. Filsuf seperti Aristoteles percaya bahwa kebahagiaan sejati atau eudaimonia dicapai melalui kebaikan, kebajikan, dan pencapaian potensi penuh manusia. Mereka yang terpilih memahami pentingnya keseimbangan antara rasio akal dan etika. Sebagaimana yang dijelaskan Immanuel Kant, mereka bertindak berdasarkan imperatif moral, melakukan apa yang benar karena itu adalah kewajiban, bukan semata-mata demi keuntungan pribadi. Agama juga memberikan kerangka spiritual yang memperkuat jiwa mereka yang terpilih. Di agama Islam, mereka yang terpilih adalah orang-orang yang bertakwa dan bermanfaat bagi sesama. Seperti sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Orang terpilih adalah orang yang menyeimbangkan antara ibadah kepada Allah dan kontribusi kepada manusia, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam ajaran Kristiani, mereka yang terpilih adalah individu yang hidup sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Dalam surat Efesus 2 ayat 10 disebutkan bahwa setiap orang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Tuhan sebelumnya. Orang terpilih adalah mereka yang menjadikan cinta kasih sebagai pusat dari segala tindakan. Di dalam ajaran Buddha, mereka yang terpilih adalah mereka yang mencapai pencerahan dengan mengendalikan nafsu duniawi dan berfokus pada kebajikan. Konsep Buddha Sattva, seorang yang menunda nirwana demi membantu makhluk lain, adalah menggambarkan sosok terpilih yang mengutamakan kebaikan universal di atas keinginan pribadi. Dalam pembelajaran agama Hindu, mereka yang terpilih adalah individu yang menjalankan dharma atau kewajiban moral dengan penuh dedikasi. Bhagavad Gita mengajarkan bahwa tindakan yang dilakukan tanpa pamrih dan dengan niat tulus adalah jalan menuju kebebasan sejati. Orang terpilih adalah mereka yang memahami bahwa kehidupan adalah kesempatan untuk melayani dan berbuat baik. Orang-orang terpilih bukanlah makhluk yang istimewa, yang dilahirkan berbeda dari kita. Mereka adalah individu yang memilih untuk memaksimalkan potensi mereka, memadukan pengetahuan ilmiah, teknologi, kebijaksanaan filsafat, dan nilai-nilai spiritual.
Mereka percaya bahwa hidup adalah kesempatan untuk terus belajar, bertumbuh, dan berkontribusi. Kita semua memiliki kesempatan untuk menjadi orang terpilih. Dalam hidup ini, dengan membangun kebijaksanaan, membekali diri dengan ilmu, menggunakan teknologi secara bijak, dan menjalani hidup berdasarkan prinsip moral dan spiritual, kita dapat menciptakan dampak yang berarti. Orang terpilih menginspirasi kita untuk bangkit dari keterbatasan dan menjalani kehidupan yang penuh makna, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Namun, mengapa orang-orang terpilih selalu dijauhi oleh orang-orang? Bahkan banyak orang yang membencinya. Fenomena di mana orang-orang terpilih sering dijauhi atau dibenci oleh orang lain bukanlah sesuatu yang baru. Ini terjadi di berbagai konteks, mulai dari sejarah, agama, hingga kehidupan sehari-hari. Ada beberapa alasan mendalam yang menjelaskan mengapa hal ini sering terjadi yang dapat kita kaji dari sudut pandang psikologi, sains sosial, filsafat, dan agama. Yang pertama, ketakutan akan perubahan. Orang yang terpilih sering membawa ide baru, perubahan besar, atau pendekatan yang berbeda dari norma yang ada. Perubahan ini bisa mengancam rasa nyaman atau stabilitas bagi orang lain. Dalam psikologi, ini disebut status quo bias. Manusia cenderung menolak perubahan yang dianggap mengganggu rutinitas dan kebiasaan mereka. Sejarah mencatat bagaimana tokoh-tokoh seperti Galileo Galilei yang mengemukakan teori heliosentrisme menghadapi perlawanan besar karena mengguncang pemahaman umum pada masanya. Yang kedua, rasa iri dan kompetisi. Orang-orang yang terpilih seringkali memiliki kelebihan yang membuat mereka menonjol, baik itu dalam kecerdasan, karisma, atau kemampuan lainnya. Hal ini bisa memicu rasa iri atau kecemburuan pada orang lain. Dalam psikologi sosial, ini dikenal sebagai relative deprivation, yaitu perasaan yang kurang dibandingkan dengan orang lain yang lebih unggul. Alih-alih mengapresiasi, beberapa orang malah merasa terganggu oleh keberhasilan atau potensi orang terpilih karena ia memperlihatkan kekurangan mereka sendiri. Yang ketiga, ketidakpahaman atau kesalahpahaman. Orang terpilih seringkali berpikir dan bertindak jauh ke depan, sehingga sulit dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Dalam filsafat, Soren Kierkegaard menyebutkan ini sebagai kesepian eksistensial, suatu kondisi di mana orang yang memahami kebenaran mendalam sering merasa terisolasi karena dunia belum siap menerimanya. Banyak nabi, ilmuwan, dan seniman yang awalnya dianggap aneh atau bahkan gila karena visi mereka terlalu maju untuk zamannya. Yang keempat adalah ujian yang melekat pada kehidupan orang terpilih. Dari sudut pandang agama, mereka yang terpilih seringkali diuji dengan berbagai kesulitan termasuk penolakan dan kebencian. Di dalam agama Islam, banyak nabi yang ditolak oleh kaumnya. Sebagai contoh, Nabi Nuh alaihi salam berjuang selama ratusan tahun menghadapi penolakan kaumnya. Hal ini merupakan bagian dari ujian untuk menguatkan iman dan kesabaran mereka. Di dalam ajaran Kristiani, Yesus Kristus juga menghadapi kebencian dari banyak orang. Meskipun ia menyebarkan kasih dan perdamaian, hal ini menegaskan bahwa orang terpilih seringkali penuh dengan pengorbanan. Di dalam ajaran Buddha Gautama meninggalkan kehidupan istananya dan dicemooh oleh beberapa orang saat memulai perjalanan spiritualnya, sebelum akhirnya mencapai pencerahan. Dan di agama Hindu, dalam kisah Mahabharata, Yudhistira dan saudara-saudaranya menghadapi kebencian dan tipu daya dari sepupu mereka, para Korawa, karena mereka dianggap lebih unggul dan dicemburui. Yang kelima, ketidaksiapan orang lain untuk melihat kebenaran. Orang terpilih sering membawa pesan atau kebenaran yang tidak ingin didengar oleh orang lain.
Ini karena menerima kebenaran seringkali berarti harus merubah cara pandang, pola pikir, atau bahkan meninggalkan zona nyaman. Filsuf Friedrich Nietzsche pernah berkata, semua kebenaran besar dimulai sebagai hujatan. Orang terpilih berani menyuarakan kebenaran seringkali menghadapi perlawanan sebelum akhirnya dihargai di kemudian hari. Yang keenam, orang terpilih sebagai cermin. Mereka yang terpilih seringkali menjadi cermin bagi orang lain. Mereka menunjukkan apa yang bisa dicapai dengan dedikasi, keberanian, dan kerja keras. Namun bagi sebagian orang, melihat pencapaian itu bisa menyakitkan karena mengingatkan mereka akan apa yang belum mereka capai. Alih-alih terinspirasi, beberapa orang memilih membenci karena lebih mudah untuk merendahkan daripada memperbaiki diri sendiri. Dan bagaimana orang terpilih harus menyikapi hal ini? Yang pertama, tetap rendah hati. Karena kesombongan hanya akan memperburuk situasi. Tetaplah berbuat baik bahkan kepada orang yang membenci. Yang kedua, bersabar dan bertekun. Dalam setiap ujian ada pelajaran berharga. Fokuslah pada tujuan jangka panjang, bukan opini sementara orang lain. Yang ketiga, jangan mengambil kebencian secara pribadi. Kebencian seringkali mencerminkan masalah dalam diri orang lain daripada kesalahan kita. Yang keempat, carilah komunitas yang mendukung. Temukan orang-orang yang memahami dan menghargai serta mendukung secara positif, dan ini bisa menjadi sumber kekuatan yang sangat besar. Orang terpilih seringkali dijauhi atau dibenci karena keberanian mereka untuk berbeda. Berani berubah dan membawa visi yang lebih besar dari apa yang bisa dipahami oleh dunia pada saat itu. Namun justru dalam ujian itulah mereka menemukan kekuatan untuk terus maju. Hidup orang terpilih bukan perjalanan yang mudah, tetapi mereka adalah bintang yang bersinar di tengah kegelapan, membimbing dunia menuju masa depan lebih baik. Dan meskipun kebencian mungkin menjadi bagian dari perjalanan mereka, cinta, kebenaran, dan kontribusi mereka pada akhirnya akan melampaui semua itu.